pagi dan salam sejahtera kita semua. Pagi. Sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi pembelajaran ya, silakan ketua kelas Didi untuk memimpin doa. Ya, Pak. Sebelum kita belajar, melihat kepada agamanya kita masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Baik, dan selanjutnya ya, supaya lebih semangatnya lagi ya, apalagi jam 10, supaya nggak ada yang ngantuk atau apa ya, silakan ketua kelas memimpin untuk teman-temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan. Berdiri. Semuanya silakan anak kelas. Mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia. Iya, tadi nyanyian lagu nasional, lagu wajib nasional kita, yaitu untuk mempersemangat kita untuk proses pembelajaran pagi hari ini. Terus sebelumnya ya, saya akan absen dulu untuk hari ini. Rika Dedi, Ahmad Sofian, Didi, Hadir, Pak. Bagas. Minta izin, Pak, sakit dia, Pak. Oh, sakit. Iya, Pak. Sakit apa? Kurang tahu juga, Pak, kurang jelas. Sarifah, Hadir. Kurniawati, Hadir. Iya, Ayu Dinasti, Hadir, Pak. Rahwa, Ulfiana Sari, Hadir, Pak. Istiqomah, Hadir, Pak. Dinda Tika, Hadir, Pak. Sabriana, Dia, Hadir.
Salwa. Jadi 2 siswa yang izin ya. Iya Pak. Ya, jadi menaruh sekalian ya. Jangan banyak terima kasih ya pada kegiatan hari ini ya. Jangan sampai kayak minggu lalu ya. Dari 16 siswa ini 5 orang yang alfa. Tapi alhamdulillah pada pagi hari ini ya 2 orang yang tidak masuk memang alasannya izin ya. Iya Pak. Oke. Baik ya. Jadi pada pertemuan pada pagi hari ini ya, jadi kita masuk ke mata pelajaran PPKN itu. Jadi pada mata pelajaran hari ini ya, jadi kita akan membahas tentang bab 3 ya. Apa sih yang sudah ada di depan itu ya, yaitu tentang membahas tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Jadi tujuan kita pada pembelajaran ya, jadi melalui pada pagi hari ini ya. Jadi tujuannya setelah mengamati dan membaca teks melalui PowerPoint ya, peserta didik dapat menjelaskan makna hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama. Yang kedua, setelah mengamati dan membaca teks melalui PowerPoint, ya, peserta didik dapat terlibat aktif dalam menegakkan tata tertib ya di sekolah dengan percaya diri. Yang ketiga, setelah mengamati dan membaca teks melalui PowerPoint, peserta didik dapat menguraikan klasifikasi hukum. Yang keempat, setelah mengamati gambar dan membaca teks melalui PowerPoint, peserta didik secara berkelompok dapat membuat proyek menemukan kata-kata konsep yang berkaitan dengan penggolongan hukum. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini itu ya. Ada 4 tujuan. Dan selanjutnya ya, model pembelajaran ya yang akan bawa pakai itu tentang PJBL ya, yaitu Project Based Learning ya, dan menggunakan media video dan PowerPoint. PowerPoint berarti media kayak ini ya. Dan di dalam model pembelajaran ini nantinya kalian akan membuat sebuah proyek ya. Produk dan proyek ya. Nanti akan kita bahas ya. Sebuah proyek yang akan kalian buat nantinya ya. Selanjutnya ya, berhubung Bapak memakai model PJBL, sebelum masuk materi Bapak akan buat sebuah kelompok ya. Dan Bapak buat kelompok ya. Untuk setiap kelompoknya nanti ini akan membuat sebuah proyek ya. Yaitu membuat sebuah clipping nantinya. Clipping tentang apa? Tentang hukum. Ini ada di Indonesia. Tapi sebelumnya akan bawa kasih materi dulu ya. Seperti itu. Ya, jadi tujuannya ada 4 ya, tujuan pelajaran tadi itu. Dan kira-kira untuk pembentukan kelompok itu gimana? Bapak yang bentuk atau kalian bentuk sendiri? Gimana? Sendiri Pak. Bentuk sendiri ya? Iya. Bisa aja Pak. Gimana? Menurut duduknya tempat duduk masing-masing. Oh, menurut tempat duduk. Ini berhubung tempat duduk apa? Ada 4. Iya Pak. Jadi gini aja ya, supaya nggak kacau nantinya ya, supaya kalian nggak beli Pak saya minta kelompok ini nggak, supaya nggak kayak gitu ya. Iya Pak. Jadi Bapak yang akan membentuk kelompok sendiri. Gimana? Setuju nggak? Setuju Pak. Setuju. Oke mantap. Ya. Jadi berhubung jumlah siswanya 16 ya, Iya, Pak. Bapak akan bentuk 4 kelompok. Dan setiap kelompok itu terdiri dari 4 orang. siswa ya. Iya Pak. Sorry. Oke ya. Untuk kelompok 1 berarti untuk kelompok 1 ya. Di sini ada Rahwa, mana Rahwa? Salwa, Ulfiana, dan Dea. Berarti ketua kelompoknya bawa tunjuk Rahwa.
Siap ya kawan? Dan untuk kelompok 2 istiqomah Dinda Ayu Dinasti Tia Adriana. Jadi Bapak tunjuk sebagai ketua kelompoknya istiqomah ya. Siap? Selanjutnya untuk kelompok 3 Bagas itu ya. Nanti kasih tahu ya ketua kelas dia masuk di kelompok 3 ya. Siapa? Ridho Akbar ini juga kasih tahu ya. Eka dan Eka Dedi dan Ahmad Sofyan ya. Yang saya tunjuk sebagai ketua kelompok yaitu satu kira. Eka siap ya? Enggak. Siap. Selanjutnya untuk kelompok 4 ya. Didi Aristianto, Siapa? Sabrina Saripah Kurniawati. Jadi yang Bapak tuju sebagai ketua kelompoknya yaitu Didi Aristianto. Siap ya, Didi? Siapa? Oke ya, jadi Bapak sudah bentuk kelompok ya. Jadi untuk kelompok 1 Tawa, Ketua, Salwa, Ufia Nasari, dia itu kelompok 1. Dan untuk kelompok 2 Istiqomah sebagai ketua Dinda, Andika, Ayu Dinasti, Tia Andriani. Dan kelompok 3 Bagas itu Ridho Akbar, Eka Dedi, dan Ahmad Sofyan ya. Sebagai ketua kelompok 3 yaitu Eka Dedi. Yang kelompok 4 Didi Aristianto, 2 Sabrina, 3 Saripah Nurdin, yang keempat Kurniawati. Yang Bapak tunjuk sebagai ketua kelompoknya yaitu Didi ya. Siapa? Siap ya? Siapa? Jadi kelompok sudah terbentuk. Oke ya. Sebelum masuk ke proyek kalian ya, pembuatan proyek kuis. Coba perhatikan dulu ada beberapa materi yang saya akan berikan ya. Kalau ada yang penting silahkan dicatat ya nantinya. Siapa? Oke ya, di dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Yang pertama yaitu yang akan kita bahas sistem hukum di Indonesia. Sebelum masuk ke materi ini ya, sebelumnya apa yang kalian ketahui tentang hukum? Apa? Apa? Aturan. Oke. Ada lagi? Tata tertib. Ada lagi apa? Kaidah hukum. Kaidah Hukum. hukum. Ada yang lain? Kelompok 1 apa? Tata. Yang kelompok 2? Aturan. Yang ketiga? Hukum. Yang keempat? Apa? Aturan ya. Jadi itu hukum adalah aturan. Kira-kira kalau menurut kalian hukum ini penting nggak? Penting. Penting nggak? Penting. Untuk apa? Untuk lingkungan. Apa? Untuk? Ya, untuk mengatur seluruh aspek kehidupan. Ya. Jadi anak sekalian ya, hukum ini sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali. Coba kalian bayangkan negara kita kalau nggak ada hukum apa yang terjadi? Kacau ya, kacau ya. Coba kalian bayangkan sekolah kita kalau nggak ada aturan apa yang terjadi? Kacau ya. Ya. Otomatis banyak yang bolos ya, lain dan sebagainya. Jadi hukum ini sangat penting sekali ya. Oke ya. Jadi di dalam sistem hukum di Indonesia ya, yang pertama adalah makna dan karakteristik hukum. Jadi hukum itu merupakan aturan atau tata tertib ya, dan kaidah hukum, dan di dalam hukum terdapat beberapa unsur diantaranya. Ya. Jadi hukum itu adalah sebuah aturan, tata tertib ya, kaidah hukum, dan di dalam hukum itu terdapat beberapa unsur ya, di dalam hukum itu. Yang pertama apa? Ya, peraturan
aturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Itulah ya, yang namanya manusia itu gak akan sempurna. Yang namanya manusia itu gak akan sempurna, pasti akan itu dengan dibilang. Maka dari itu perlu dipakai sebuah yang namanya hukum, supaya ketika kita setiap melangkah supaya kita kalau setiap melangkah itu ada ada hukum. Ya. Kalau kita misalkan ya, kalau seorang manusia ya tidak tahu tentang hukum, ya, mungkin dia akan main serasa bisa kayak mengambil yang bukan haknya, itu mencuri. Dan yang kedua, peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Gitu ya. Jadi peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Siapa kira-kira lembaganya? Kalau di sekolah, misalkan siapa yang membuat aturan? Kepala sekolah dan dewan guru. Ya. Kalau di sekolah. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Jadi, yang namanya aturan ya, atau yang namanya hukum itu bersifat memaksa dia. Ya. Mau gak mau kita harus taat terhadap hukum. Mau gak mau kita ya, kita harus taat terhadap hukum. Ya. Siapapun orangnya ya, dia sifatnya dia memaksa, mau gak mau. Ya. Gitu. Oke, itu ya. Dan yang keempat apa? Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Ya, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Maksudnya tegas kayak gimana? Maksudnya tegas, siapapun yang bersalah wajib untuk dihukum atau diberikan sanksi. Siapapun orangnya. Ya, siapa yang melanggar hukum pasti akan diberikan sanksi. Wajib hukumnya. Ya, gak pada dia seorang pejabat, ya kan? Kalau dia melanggar hukum wajib untuk diberikan sanksi. Apabila dia melanggar hukum. Itu ya. Jadi yang pertama adalah makna karakteristik hukum. Jadi hukum itu adalah sebuah aturan dan di dalam hukum itu ada unsurnya. Ingat itu ya. Dan selanjutnya penggolongan hukum ya. Jadi hukum itu dibagi lagi ya menurut subsubnya. Yang pertama ini berdasarkan sumbernya. Ya. Di dalam hukum ya berdasarkan sumbernya. Itu yang pertama dibagi lagi ya. Ternyata saya mau sekali ya. Iya. Yang pertama adalah kalau di dalam sumbernya yang pertama yaitu apa? Berdasarkan keputusan hukum. Dapat diulang sekali dulu. Yang pertama Undang-undang yaitu hukum yang tercantum dalam perundang-undangan. ya, hukum undang-undang yaitu hukum yang tercantum dalam perundang-undangan. Berarti maksudnya hukum ini sudah tercantum di dalam undang-undang. Yang kedua apa? Hukum kebiasaan yaitu hukum yang terdapat dalam aturan-aturan kebiasaan. Ya, hukum biasanya yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Itu ya. Terus selanjutnya Hukum antara yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian antar negara. ya antar negara atau disebut dengan hukum traktat. Terus yang keempat Hukum jurisprudensi yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. ya hukum jurisprudensi itu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Itu penggolongan hukum berdasarkan sumbernya.
Tunggu ya, coba. Ya Bang. Oke, dan selanjutnya ya, kalau yang tadi berdasarkan sumbernya, dan sekarang adalah berdasarkan tempat berlakunya. Ya. Jadi kalau yang tadi berdasarkan berdasarkan sumbernya, yang sekarang ini adalah berdasarkan tempat berlakunya. Di dalam berdasarkan tempat berlakunya dibagi lagi, ya, jadi 4 bagian. Yang pertama apa? Hukum nasional yaitu hukum yang berlaku dalam suatu wilayah negara tertentu. Ya, hukum nasional yaitu hukum yang berlaku dalam suatu wilayah negara tertentu. Itu ya, itu yang pertama. Jadi sebuah hukum itu, contohnya apa kira-kira? Yaitu sebuah hukum yang ada di dalam sebuah negara itu sendiri. Ya, misalnya negara Indonesia ya khusus di dalam hukum yang ada di dalam negara kita itu. Itu ya. Yang kedua, Hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dan internasional. ya hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dalam dunia internasional. Itu ya. Jadi hukum internasional ini adalah yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Perbedaannya apa kira-kira dengan hukum yang nasional tadi? Berarti kalau hukum nasional tadi apa? Ya, hanya satu wilayah. Kalau hukum internasional, ya mencakup di hubungan antar negara. Yang ketiga apa? Hukum asing yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain. Ya, hukum asing yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain. Ya, jadi itu ya. Hukum asing adalah sebuah hukum yang ada di dalam negara lain. Itu namanya hukum asing. Yang keempat yaitu hukum gereja, yaitu kumpulan Lalu, yang ditetapkan oleh gereja kepada anggotanya. ya, yaitu hukum gereja ini berarti kumpulan-kumpulan norma atau aturan yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. anggotanya. Jadi itu ya, teman sekalian ya, di dalam kumpulan hukum berdasarkan tempat berlakunya. Yang selanjutnya berdasarkan bentuknya. Ya. Jadi berdasarkan bentuknya, hukum lagi dibagi lagi nih ternyata ya. Dibagi lagi menjadi 2 bagian lagi. Yang pertama hukum tertulis ya, dan hukum Tidak tertulis. Hukum tertulis lagi ya, dibedakan atas 2 macam di sini. Yang pertama, hukum tertulis yang dikodifikasikan dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Kira-kira apa yang dimaksud dengan dikodifikasikan? Ada yang tahu? Disusun secara lengkap. Apa? Disusun secara lengkap. Ya, disusun Secara secara lengkap ya. Kalau hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan apa kira-kira? Ada yang tahu? Hukum yang tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis. Ya, hukum yang tertulis tetapi tidak disusun secara Sistematis. ya. Contohnya apa kira-kira? Kalau hukum tertulis yang dikodifikasikan, KUH pidana. apa? KUH pidana. Ya, KUH pidana. Itu salah satu contoh hukum tertulis yang dikodifikasikan. Itu ya. Itu yang termasuk di dalam hukum tertulis. Yang selanjutnya hukum tidak tertulis ya. Hukum tidak tertulis ya. Jadi hukum tidak tertulis ini yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan dibentuk menurut prosedur formal tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Jadi hukum tidak tertulis ini adalah hukum yang hidup ya. Hukum ini tidak ada di dalam undang-undang ya. Aturan negara nggak ada. Tetapi dia hidup dan selalu dijalankan oleh setiap warga negara, setiap masyarakat. Contohnya
Contohnya apa? Di setiap kalangan masyarakat. Ya. Dia ini adalah masuk hukum tidak tertulis, tetapi selalu dijalankan. Dia hidup hukum ini, ya. Dia masuk di dalam kebiasaan. Contohnya di kalangan masyarakat apa? Ya, yaitu masuk di dalam hukum ada. Oh, ada tadi ya. Misalkan ya, apa? Di dalam hukum ada yang ada di apa? Di ruang lingkungan kehidupan kalian. Misalkan kayak apa? Yang bisa kasih contohnya? Apa? Tidak? Yang keras? Jadi? Ya, salah satunya tidak boleh. Paling tidak di. Ada yang lain? Apa kira-kira? Tidak boleh makan di depan pintu. Ya, tidak boleh makan di depan pintu. Itu ya. Tetapi aturan itu memang nggak ada di dalam kitab undang-undang, nggak ada ya. Tapi selalu dijalankan. Hidup hukum, ya. Jadi aturan ini hidup, ya. Itu dia masuk di dalam hukum tidak tertulis. Terus selanjutnya berdasarkan waktu berlakunya. Ya. Jadi berdasarkan waktu berlakunya hukum ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama apa? Ya, ius constitutum. Ya. Jadi ius constitutum yaitu hukum positif. Ya. Dan yang kedua, atau hukum apa? Pengertiannya apa? Ya, itu ya. Kalau kita kembali lagi yang pertama yaitu ya, ius constitutum yaitu hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat itu dalam suatu daerah tertentu, misalkan di dalam undang-undang 1945. Apa itu UUD? Undang dasar ya. Nah, sampai ada yang bilang apa itu UUD Pak? Ujung bilang duit Pak. Nah, kemarin ada yang bilang itu ya. Sampai itu kemarin ya. Jadi UUD itu bukan ujung juga, tetapi UUD adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kalau RUU Pak. Oke. Ada yang bertanya, apa itu RUU? Dia masuk di dalam ius constituendum atau hukum negatif. Apa RUU? Ada yang bisa bantu Bapak jawab? RUU yaitu apa? Rancangan undang-undang. Dia mengapa masuk di ius constituendum? Karena dia di dalam ius constituendum ini adalah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Maka dari itu dirancang memang hukum ini. Dirancang memang untuk apa? Disahkan ke berikutnya. Maka disebut dengan RUU. Bisa dipahami? Oke. Itu ya, berdasarkan waktu berlakunya. Dan selanjutnya berdasarkan cara mempertahankannya. Jadi berdasarkan cara mempertahankannya, hukum ini dibagi lagi menjadi dua. Ini dibagi lagi menjadi dua ya. Yang pertama apa? Hukum material. Ya, hukum material. Ya. Hukum material yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum
dan dibolehkan untuk dilakukan. Nah, misalnya apa? Hukum pidana, hukum perdata, dan hukum data. Jadi dia masuk di dalam hukum material. Dan yang kedua, hukum formal. Apa itu hukum formal? Ya, hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Itu misalnya hukum acara pidana, atau hukum acara perdata. Jadi itu ya. Jadi berdasarkan cara mempertahankannya, hukum itu dibagi menjadi dua, hukum material dan hukum formal. Bisa dipahami? Dan selanjutnya ya, berdasarkan sifatnya dibagi lagi menjadi dua ini. Ya. Jadi banyak sekali ya di dalam pengulangan hukum itu. Berdasarkan sifatnya dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, Hukum yang memaksa. hukum yang memaksa. Maksudnya apa? Anda tahu? Didik, baca top artinya. Hukum yang dalam keadaan bagaimana juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. Ya, itu ya. Di dalam berdasarkan sifatnya ya, berdasarkan sifatnya hukum yang memaksa. Memaksa dia memang ya. Mau nggak mau kan harus ada ya. Ya. Jadi yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak ya, mutlak gitu ya. Misalnya apa yang sudah dikatakan tadi ya, teman kalian ya. Seorang misalnya melakukan sebuah pembunuhan ya, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. Karena dia sudah masuk di dalam hukum pidana ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Hukum yang mengatur. ya hukum yang mengatur. Pengertiannya apa? Hukum yang mendapatkan kesamaan yang benar yang membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Ya, hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Jadi itu ya, sekalian ya. Jadi berdasarkan sifatnya, jadi yang pertama adalah hukum yang memaksa dan yang kedua ya hukum yang mengatur, ya. Dan selanjutnya berdasarkan wujudnya. Di dalam berdasarkan wujudnya ya, hukum ini dibagi lagi menjadi dua. Dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama Hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum objektif apa? Yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih ya. Oh ya. Yang berlaku umum, dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Itu hukum subjektif. Kalau hukum subjektif ya, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih hukum subjektif ya. Sering juga disebut tentang apa? Hak. Hak ya? Ya. Hak. Apa itu hak? Hak asasi manusia. Ya. Hak berarti suatu hal yang harus kita. Itu ya. Berdasarkan wujudnya. Oke. Dan selanjutnya berdasarkan apa? Iya, berdasarkan isinya. Dibagi lagi ini ya menjadi berapa ini? Dua. Yang pertama apa? Hukum publik dan privat. Ya, hukum publik dan hukum Privat. Kalau hukum publik ya, yaitu Hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan individu. Menyangkut Hukum kepentingan umum umum publik. atau hukum publik. Berbagai. oke, itu ya. Jadi hukum publik itu hukum
yang mengatur hubungan antara negara dengan individu, ya. Dia menyangkut kepentingan umum publik, ya. Dan hukum publik ini terbagi lagi atas 4 hukum. Ya. Yang pertama apa? Hukum pidana. Apa itu hukum pidana? Yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kerjasama Ya, itu yang kedua, hukum pidana. Yang pertama ya, sorry. Yang kedua, hukum tata negara. ya, hukum tata negara. Apa itu hukum tata negara? Mengatur tentang negara Ya, hukum yang mengatur tugas dan kewajiban pejabat negara. Yang keempat, hukum apa? Hukum internasional. Apa itu hukum internasional? Oke. Jadi hukum yang mengatur antara hubungan antar negara seperti hubungan perjanjian internasional dan hukum perang internasional dan sebagainya. Jadi hukum internasional ini adalah sebuah hukum yang menjadi sebuah kerjasama antar setiap negara. Ya. Jadi negara itu sama kayak manusia ya. Dia nggak bisa hidup sendiri ya. Dia diperbolehkan untuk bekerja sama dengan negara lain. Itu ya. Itu masuk di dalam hukum publik. Dan selanjutnya kita masuk ke hukum privat. Hukum privat ya berarti sebuah hukum yang mengatur hubungan antar individu dan satu dengan individu lain, termasuk negara seperti hukum hukum privat. Dibagi lagi ya. Menjadi 2. Yang pertama apa? Hukum perdata. Ya, hukum perdata. Apa itu hukum perdata? Oke, jadi dia masuk ke hukum perdata. Dan untuk hukum perniagaan, ya, perniagaan ini adalah hukum dagang ya. Hukum dagang atau jual beli ya. Jadi apa artinya? Ya, hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan. Contohnya, jual beli, pendirian perusahaan dagang dan sebagainya. dan perusahaan dagang dan sebagainya. Jadi itu ya. Itu dia masuk di dalam hukum privat. Jadi itu tadi ya, penggolongan atau pengklasifikasian di dalam hukum. Dalam usaha. Banyak sekali ya. Dan setiap sub-subnya itu ya adalah ya tujuannya untuk apa? Supaya apa? Mengapa di setiap bidang ya atau di dalam penggolongan hukum itu, misalkan tadi kayak contohnya hukum dagang ya, supaya teratur, supaya teratur ya dalam proses perdagangan yang ada di negara. Memang tadi ya, namun sekali ya, yang kita sudah bahas yaitu tentang makna dan karakteristik hukum. Dari sini ada yang kita ikan. Mungkin pas Pak. Kalau bosan saya ditanya. Jadi tugasnya nanti ya ada serupa dengan di dalam penggolongan hukum tadi. Ya. Mengapa hukum dibentuk? Ada yang bisa bantu Bapak jawab? Mengapa hukum dibentuk? Untuk mengatur masyarakat. Untuk apa? Oke, untuk mengatur masyarakat supaya ada yang lain silakan. Ya, apa? Tadi pas hukum tertulis dengan hukum yang tidak tertulis itu, yang di bagian hukum yang tidak tertulis itu seperti ada. Jadi perbedaan antara hukum dengan adat itu seperti apa? Perbedaan dari Hukum dengan
Ya. Jadi di dalam hukum dibagi tadi ya, ada yang hukum apa? Tertulis dan tidak tertulis. Di dalam hukum adat itu ya, dia masih di dalam hukum ya, sebuah aturan dilaksanakan tapi tidak ada di dalam apa? Tertulisnya di dalam undang-undang. Itulah yang namanya hukum tidak tertulis. Maksud contohnya itu hukum adat. Maksud kami ya. Jadi itu ya. Makna dan karakteristik hukum. Jadi harus sekali ya, hukum ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Coba kalian bayangkan saja. Negara kita tanpa hukum, apa yang terjadi? Kacau. Kacau, Pak. Kacau. Sekarang saja adanya hukum, tetap masih ada kasus banyak kasus pembunuhan, dan sebagainya. Iya, bisa dipahami ya? Bisa. Oke ya. Selanjutnya ya, Bapak akan membagikan sebuah LKPD, tapi sebelumnya silakan dulu simak video ya. Video ini kalian amati ya. Ini ada sangkut pautnya dengan tugas yang akan Bapak berikan nanti. Soalnya tentang proyek kalian ya. Oke ya, silakan diperhatikan baik-baik ya. Jadi video ini adalah sebuah video ya, dan di dalamnya adalah kasus-kasus pelanggaran hukum yang ada di negara Indonesia.
Pelakunya tak lain adalah suaminya sendiri. Polisi yang telah mengamankan pelaku langsung melakukan olah TKP sebuah kontrakan yang juga dijadikan sebagai lokasi pembunuhan. Jalannya rekonstruksi pun dijadikan contoh evaluasi. Menurut tetangga, korban dan tersangka yang baru 5 bulan menempati kontrakan tersebut kerap cekcok. Tak hanya dihadiri oleh tersangka, keluarga korban pun mendatangi tempat kejadian perkara untuk melihat jalannya rekonstruksi. Mereka tak lagi puasa, air mata, serta mengunjungi rumah kontrakan yang dipenuhi korban dan suami. Korban yang bernama Siti Saida
Iya. Jadi tadi ya sebuah video ya, video yang dimana isinya itu menggambarkan suatu kasus pembunuhan ya, kasus pembunuhan. Oke ya. Jadi video apa yang kalian lihat tadi, tapi sebelumnya saya bagi KPD ya. Jadi KPD dan nanti ada tugas ya. Tugas itu kita membuat sebuah proyek ya. Silakan. Di situ ada apa? Kolom nama kelompok, setelah isi. Sudah dapat semua? Semua. Sudah ya. Oke ya. Coba tanya dulu. Dari video tadi ya. Video yang kalian lihat tadi menggambarkan sebuah kasus apa? Korbannya siapa? Istri ya. Lantaran apa dibunuh? Kenapa? Ya, yang pertama apa? Faktor ekonomi. Kelompok tiga apa? Ibu ya. Ada lagi? Kan berapa kasus tadi? Iya ya. Jadi kasus ya. Dan semua sama-sama dibunuh. Dan korbannya siapa? Istrinya ya. Jadi korban. Oke. Di dalam video tadi ya, ada sangkut pautnya dengan tugas yang akan kalian buat tadi nanti ini. Ya. Perhatikan dulu di dalam KPD-nya ya. Tuh. Di situ ada lembaran yang kedua. Ya. Di situ ada kelompok. Jadi tadi kelompok sudah kita bentuk. Kelompok 1, 2, 3 dan 4. Dan setiap kelompok itu terbagi menjadi 4 supaya. Dan situ sudah ada ketua kelompoknya. Jangan lupa di situ tulis nama kelompoknya. Kelompok dan kelas, jangan lupa ya, dan kelas. Jadi kalian tulis kelas 11 akuntansi. Ya. Silakan ditulis kelas. Ya. Terus dan jangan lupa juga tulis nama anggota kelompoknya. Misalnya, ya kelompok 1 tadi Rahwa, ya tulis Rahwa di atas ya. Salwa, Ufiana, Sari dan dia. Terus jangan lupa tulis ketuanya juga, ya. Kalau misalkan kelompok 1 Rahwa, terus juga, ya dari ketua. Ya. Jangan lupa ditulis itu ya. Dan selanjutnya ya, coba kalian buka lembaran yang ketiga. Lembaran yang ketiga. Sudah dibuka semua? Sudah. Lembaran ketiga sudah? Sudah. Di situ ada tujuan pembelajaran ya. Terus media belajar dan langkah-langkah kegiatan pembuatan proyek. Tapi sebelumnya ya, dari ini ada yang ditanyakan? Dari LPD ini, tugas-tugasnya itu? Sudah ada Pak. Pas. Untuk langkah-langkahnya ya, coba perhatikan dulu. Nomor 1 ya. Tetapi di dalam kasusnya ini, sebelum Bapak jelaskan, ada yang sudah paham ini? Bagaimana cara membuatnya?
Belum ya? Kita pakai dulu. Jadi tugas di dalam proyek kalian yaitu setelah peserta didik menonton ya video tadi ya, dan menyimak penjelasan dari video tadi melalui PowerPoint ya yang sudah Bapak jelaskan tadi. Selanjutnya peserta didik melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, ya, mencari dua buah kasus hukum. Ya, mencari dua buah kasus hukum dari surat kabar atau media online. Kemudian menentukan kasus yang ditentukan ke dalam jenis hukum di Indonesia. Paham maksudnya? Itu yang pertama. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan untuk mencari dua buah kasus hukum dari surat kabar atau media online, kemudian menentukan kasus yang ditemukan ke dalam jenis hukum apa. Yang ketiga, mempresentasikan hasil proyek yang telah dibuat. Yang keempat, memberikan tanggapan, saran, serta masukan terhadap proyek yang dibuat kelompok lah. Jadi begini anak sekalian ya. Jadi yang pertama adalah kalian disuruh mencari dua buah kasus, ya. Dua buah kasus hukum dari surat kabar atau media online. Kemudian ya, kalian disuruh menentukan ya, kasus yang ditentukan dalam jenis hukum apa. Tadi kan sudah kita pelajari di dalam penggolongan hukum menurut berdasarkan sumbernya berdasarkan sumbernya ya, berdasarkan tempat berlakunya, berdasarkan wujudnya, dan berdasarkan isinya ya. Tuh. Kalau kita lihat tadi ya, di dalam video tadi ya, kira-kira tentang pembunuhan ini ya. Misalkan kalian mencari sumber di media internet misalnya pembunuhan. Berarti pembunuhan masuk di dalam apa? Jenis apa? Hukum apa? Iya, hukum pidana. Kenapa? Karena dia melakukan sebuah pembunuhan. Di dalam hukum pidana itu ya, selain pembunuhan apa lagi? Pencuri, dia masuk di dalam hukum pidana. Oke lah, silakan kalian buat ya. Dua kasus yang selama ini kalian pernah dengar ya, atau yang istilahnya bisa kalian cari di dalam media internet maupun di dalam surat kabar, majalah ya, koran dan sebagainya. Silakan kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Silakan. Berarti sudah paham semua ya? Di dalam rangka-rangkanya di dalam pembuatan sebuah proyek itu. Ya. Dan nanti ya, kalau sudah selesai ya, kalian presentasikan di depan kelas. Ya, di depan kelas. Nanti akan kita diskusikan dan tanya ya. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan mengenai langkah-langkah kegiatan pembuatan proyek itu? Itu tidak ada tema, sudah pas. Silakan. Sudah 11 Bapak ada yang masih bingung Pak, caranya di mana? Enggak, sudah 11. Silakan. Kalau ada yang ditanyakan, jadi sudah paham ya? Ya. Jadi proyek yang akan kalian buat nanti ya. Oke ya, kalau begitu silakan kalian buat proyeknya. Ya, silakan. Pertama yang kalian harus buat, ya, kalian maksudnya gini deh ya, bentuk ya, atau kalian bagi misalnya si A ya, bagian mencari bagian kasus pembunuhan, kasus apa, si B, misalnya
kasus pembunuhan, yang satunya kasus pencurian. Silakan. Ya. Silakan. Ada yang apa kan? Ada. Silakan. Kalian cari di sumbernya ya. Serah mau dalam internet atau apa. Kalau ada yang masih kurang jelas tentang tugasnya bisa ditanyakan. Silakan. Ya, silakan ya. Waktu kita masih lama ya, 30 menit lagi. Ya Pak. Ya. Kelompok 1 siapa yang bagian mencari? Silakan. Jadi kalau bisa setiap kelompok harus berperan aktif semua ya. Jangan hanya satu orang yang mengerjakan. Ya. Kelompok 3 sudah? Kelompok 4? Ini Pak minta saya Pak. Silakan ya. Cari misalkan kasus pembunuhan, pencurian ya. Sudah ketemu kelompok 1? Berarti tinggal satu lagi ya. Iya, yang pertama kamu cari dulu kasusnya apa, ya. Kelompok 4 sudah ketemu? Kita cek. Ingat ya, cuma 2 kasus ya. Ya Pak.
Kelompok 2 sudah ketemu? Bagaimana? Kasusnya apa? Oke, berarti tinggal satu lagi ya mencari. Kelompok 3 sudah ketemu? Kasusnya. Oke, kasus pembunuhan satu ya. Berarti tinggal satu lagi ya. Oke, berarti tinggal kamu cari kasus pencurian ya. Buat kasus apa? Coba. Kasus maling ayam. Kasus apa? Sudah ketemu ya? Kelompok 1 sudah dapat kasusnya apa? Tentang apa yang pertama? Oke, tentang pencurian dengan oke. Jadi kalau sudah ketemu kasusnya, silakan kalian buat apa? Clipping ya, dalam bentuk sebuah clipping ya, oleh kalian ya. Silakan. Dan sama bawa minta ya, nanti ya kalian buatkan juga kayak apa? Sampulnya juga. Ya. Pokoknya dalam bentuk ya clipping dan jangan lupa tulis nama kelompok dan nama anggota kelompok. Kelompok 3 sudah ketemu tapi ya? Sudah berapa kasus? 2. Kelompok 3 Pak. Kelompok 4? Ya Pak. Sudah ya? Sudah Pak. Kasusnya tentang apa? Tentang pembunuhan dan pencurian. Pembunuhan dan pencurian motor. Oke. Iya Pak. Kelompok 2? Kasusnya tentang apa? Pembunuhan ya? Pembunuhan dengan? Iya. Jadi kalau semua sudah dapat kasusnya ya, silakan kalian buat dalam bentuk sebuah apa? Clipping ya. Itu seperti itu ya Pak? Gimana? Seperti bagaimana itu Pak? Nanti kayak ya dalam bentuk sebuah clipping, saya bapak bagikan kertasnya ya. Oh, Jadi iya. kalian nggak usah supaya apa beli kertas lagi ya. Nah, nanti tinggal kalian Siap. ya. Siap. Tempel berarti. Basic. Saling. Tempel. Ya, jangan lupa tulis. Ya, dan tadi kan di dalam kalau kasusnya sudah ketemu. Kira-kira dia masuk di dalam hukum apa? Pidana. Terserah mau hukum apa ya? Menurut kalian yang hukum apa? Oke, makasih Pak. Oke, silakan ya. Silakan dikerjakan.
tahapannya ya. Dan saya minta untuk selalu kerjasamanya. Dan cuma satu orang yang mengerjakan yang lainnya bermain ya. Silakan kerja. Kalau masih ada yang bingung, ya silakan ditanyakan. Hah, ada? Apa? Jadi intinya ya, kalian catat dulu ya. Kalau nanti itu gambarnya, ya, nanti kalian tempel di pertanyaan bawah kasih. Dan harus dituliskan juga kelasnya juga ya. Itu yang pokoknya. Jangan sampai nanti terbuka di kelas tulisan lain. Siap, Pak. Silakan dikerja. Ya, tulis sampulnya tulis ya, kalian konsep ya, judulnya apa? Ini tentang pembunuhan ya, dan pencurian kalian punya kan? Pembunuhan tentang apa motifnya? Dan kasus pencurian apa? Silakan. Paham ya? Pak, seperti gini, Pak. Gimana? Kayak gini. Iya begitu. Kita tulis namanya, kita tulis di belakang karena nanti takutnya tidak pas di depannya. Iya, boleh juga. Boleh juga ya, Pak. Iya, silakan. Oke. Dengan kelasnya berarti, Pak? Iya. Pokok dan kelas. Enggak. Semuanya itu kita. Dan nantinya kalau sudah selesai, kalian presentasinya di depan. Ya, tapi kerjakan dulu ya. Kalau ketiga jelas ya. Ingat diperhatikan rangka-rangkanya. Ya. Ya, Pak.
sudah sabunnya ya. Ya, jangan lupa kalian diskusikan juga sama teman-teman kalian. Iya, sabunnya ya. Sabunnya sudah ya? Sudah ya. Jadi kalian harus buat jadwal yang bagian dulu sampul dan mencari ya. Mantap ini kelompok dua ini sabunnya. Tulis ya. Sudah. Sementara proses Ingat ya, jangan lupa juga ditulis ya, kira-kira
kasus yang kalian cari itu masih di dalam jenis hukum apa? Oke. Misalkan kalau kalian tulis ya hukum A misalkan ya. Alasannya apa? Bisa ya? Alasannya apa? Kalau bisa dikatakan misalkan hukum internasional misalnya. Alasannya apa kira-kira? Ya, boleh. Dan jangan lupa alasan kalian apa? Jadi misalnya kalian sudah menemukan kasusnya, ya kan? Alasannya apa? Kira-kira masuk di dalam kategori misalkan hukum berdasarkan hukum internasional misalnya. Ya. Alasannya apa kalau begitu? Misalkan kalian dicarikan kira-kira masuk hukum apa ini? Ya, mengapa kalian mengatakan hukum pidana? Alasannya apa? Itu yang harus kalian buat juga. Alasannya apa? Ya. Jangan cuma kalian menemukan kasusnya, tapi tidak tahu jenis hukumnya termasuk di dalam hukum apa. Itu maksudnya. Kelompok 4 sudah. Jangan lupa alasannya juga ya. Ya, kalau tadi belum alasannya. Sampulnya berupa satu sudah. Lagi ya, oke ya, gua perhatikan dulu ada sekalian. Kelompok 1 sudah menemukan ya kasusnya, kelompok 2, 3 sudah ya, dan kelompok 4 sudah ya. Jadi begini ya, berhubung waktu kita bis ya, kita lanjut ke depan dan saya harapkan ya
kalian setiap kelompok harus menyelesaikan proyek atau tugas yang sudah Bapak kasih tadi. Ya, jadi minggu depan harus sudah selesai semua. Dan minggu depan silakan satu kelompok ya, setiap kelompok presentasikan di depan. Dan nanti ada tanya jawab kepada kelompok lah. Bisa dipahami ya? Bisa. Saya harapkan minggu depan harus sudah selesai semua. Ya. Jangan sampai kelompok 1 sudah, 2 sudah, kelompok 3 belum, ya. Jadi dan minggu depan siap-siap untuk setiap kelompoknya presentasi di tempat kelas. Oke, dan sekali ya. Dan jangan lupa kalian pahami langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya. Dan jangan lupa juga ya alasan kenapa kalian memilih jenis hukumnya itu. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke ya. Jadi mungkin pertemuan pada pagi hari ini sekian ya. Kita lanjut ke depan. Silakan ketua kelas Didi untuk memimpin doa. Melihat kepada agamanya kita masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pulang dan hati-hati.